Kalau masalah mau tahu ada yang mau kenalan, nah saya boleh tahu duluan nggak yang mau kenalan itu siapa? Oke, siap. Kalau yang masalah kenalan, mau tahu pribadi saya mungkin untuk saat ini, beberapa tahun ke belakang, orang-orang lebih tahu saya mungkin seorang pegawai Bank BRI. Karena saya di sana bekerja udah hampir separuh hidup saya bekerja di Bank BRI. Ya, jadi saya melayani masyarakat, khususnya di permodalan untuk UMKM yang ada di Kabupaten Kelungkung. Jadi sering terjun ke bawah, ke masyarakat, ke UMKM yang ada di Kabupaten Kelungkung, memberikan permodalan di sana. Nah, itu sekilas tentang saya. Cuman sebelum itu juga saya terlahir sebagai ya anak kecil yang seperti biasa sebagai mana umumnya. Sekolah saya di Kelungkung dari SD sampai SMA saya di Kelungkung. Terus kuliah saya baru ke Denpasar. Nah, mulai bekerja kembali lagi saya di Kelungkung. Jadi hampir sebagian besar hidup saya jalani di Kelungkung ini. Mungkin kadang-kadang masyarakat memandang bahwa ada eksklusif khusus ya ketika kita di Puri. Nah, kalau saya sih memandang itu sama aja sebenarnya. Cuman mungkin lebih ketika kita sebagai anggota Puri, kita mempunyai tanggung jawab lebih kepada masyarakat. Itu mungkin yang lebih dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Nah, saat ini masa kecil saya sih mungkin karena saya waktu itu dari kecil saya tumbuh pada saat orang tua saya sebagai petani. Ayah saya dulu adalah mantan Bupati Kelungkung pertama periode 5 tahun 50 sampai 73. Begitu saya lahir beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang bupati, tapi pada saat saya tumbuh kecil beliau suka berkebun. Beliau menanam cengkeh di desa, beberapa desa yang ada di Kelungkung ini, di desa Selat, di Tabu. Nah, jadi saya kecil-kecil itu mengikuti beliau. Jadi pada saat hari libur, Sabtu Minggu, ikut sama adik saya, orang tua saya untuk berkebun, menanam cengkeh, menanam coklat. Nah, itu hal-hal yang seperti itu membuat kenangan yang luar biasa bagi saya. Saya ingat terus panjang hidup saya di masa kecil. Kalau hobi saya sih, saya banyak hobi kebetulan ya. Jadi setiap fase perkembangan saya jalani mungkin dengan hobi yang berbeda. Itu menyesuaikan dengan kegiatan dan kesibukan yang saya jalani. Nah, dulu pada saat waktu senggang, waktu SMP sampai SMA, saya senang ya ikut-ikut musik lah. Itu ada beberapa pada teman dan keluarga saya juga di bidang musik. Nah, jadi saya ikut-ikutan di sana. Jadi sempat ikut main band sebentar. Nah, terus selama saya kuliah, mulai bekerja, saya mulai main motor, senang main motor. Tahun 2010 saya buat klub motor trail di Kelungkung, juga buat beberapa event yang ada di Kelungkung pernah saya buat. Ya, sampai sekarang sih masih suka, cuman karena terbentur waktu dan kesibukan jadi agak mengabaikan sedikit hobi-hobi itu. Ada hobi musik, motor, dan sempat juga saya hobi burung. Suka burung. Tahun berapa ya kalau nggak salah itu 2000 berapa, sebelum 2020-an saya sempat juga buat kegiatan lomba burung di Kelungkung, dan kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua PCMI, Peci Mania Indonesia, dan untuk Korwil Kelungkungnya ya saya ditunjuk sebagai ketuanya, dan kita berhasil buat event waktu itu bersama teman-teman dari luar Bali juga datang, dan eventnya ada di Kelungkung ini. Nah, yang terakhir sekarang nih, karena ketika saya bekerja di bank, stressing kita kan beda. Jadi saya mencoba hobi baru gitu. Saya hobi bercocok tanam, hobi dengan tanaman hias khususnya. Nah, saya mulai di sana dan ternyata sangat menyenangkan, senang gitu. Kalau musik sih saya sebenarnya nggak fanatik ya, yang penting enak didengar, bisa dicerna, ya udah saya suka aja. Jadi apapun genre musiknya saya sih nggak fanatik, tapi lebih ke pop rock lah saya suka. Kalau masalah motor mungkin karena kaki saya panjang ya. Jadi kalau yang klasik-klasik, di samping belum mampu bermotor klasik, jadi saya lebih ke trail adventure. Saya suka alam. Jadi kalau adventure ya mainnya ke gunung-gunung, ke hutan, jadi bisa sambil hobi sambil refreshing kita. Kalau burung yang saya bilang tadi ya, kan kebetulan kita ditunjuk sebagai ketua PCMI dulu. Jadi saya suka burung yang kecil. Burungnya kecil tapi suaranya banyak. Itu namanya burung pleci. Itu saya suka sekali sama burung itu. Cuman sekarang karena kesibukan udah nggak sempat lagi peliharanya. Udah nggak sempat lagi pelihara burung. Jadi dibanding nanti mati, ya saya alihkan hobi saya dari sana. Kalau tanaman ya, hobi bapak-bapak saya bilang sih mungkin saat ini sih nggak lagi. Bukan orang tua aja yang suka tanaman. Sekarang banyak anak-anak muda yang suka sama tanaman ya sekarang, karena tanaman itu hampir sama kayak pakaian, kayak ada fashionnya dia. Jadi untuk tahun ini mungkin berapa masa sekarang ini yang mungkin kebut ada simbar kayak gitu ya. Terus yang kemarin dahulu ada arwid. Nah, dengan itu ada
ada trennya. Dan saya lihat sekarang tren tanaman itu bukan hanya orang tua yang suka. Anak muda pun sekarang suka tanaman. Tren sekarang itu masih di dunia simbar, Platycerum namanya. Nah. Oke, mungkin kadang-kadang kalau kita dengar bahasa politik itu serem ya. Kadang-kadang mungkin orang agak tabu untuk bicara masalah politik. Tapi sebenarnya kita tahu banyak hal keseharian kita tanpa kita sadari bahwa itu adalah sebuah dari proses politik, dari negosiasi-negosiasi dan segala macam. Itu mungkin salah satunya seperti itu. Itu adalah bagian dari politik. Nah, terkait dengan politik yang saya jalani saat ini, yang sedang berlangsung saat ini, sebenarnya kalau kita lihat story, sejarah daripada perjalanan ini, mungkin bukan hal yang terlalu baru bagi saya. Karena orang tua saya, ayah saya adalah juga berkecimpung di politik, dan kebetulan selama perjalanan saya nggak mengikuti secara langsung terus, dan saya bekerja di perbankan, jadi untuk terlibat langsung dalam hal politik itu karena waktu kita nggak bisa. Ya, tapi saya suka, saya senang karena banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita serap dari perjalanan politik tersebut. Terkait perjalanan ini ya mungkin banyak orang yang nggak mengira saya akan terjun langsung di politik saat ini. Itu awalnya dari adanya ya mungkin beberapa teman yang berdiskusi dengan saya, berbicara, ketemu untuk mengajak atau untuk terjun langsung di politik yang sekarang ini dalam pilkada ini. Cuman saya pada saat itu memang tidak serta-merta mengiyakan karena saya merasa mungkin masih ada kesempatan bagi orang-orang lain untuk ikut di sana. Cuman saat ini saya nyatakan untuk belum. Cuman akhirnya dari beberapa masukan, dari beberapa pertimbangan dari teman-teman dan pihak keluarga memberikan keyakinan pada saya untuk ikut dalam pilkada ini. Jadi hal itulah yang membuat saya menyatakan keputusan untuk ikut dalam pilkada ini. Yang pasti sih segala sesuatunya harus kita mulai dari hal terkecil dulu ya. Support keluarga itu penting sekali. Jadi itu adalah modal awal daripada keputusan saya untuk mengambil langkah ikut dalam pilkada ini. Melihat perkembangan yang berjalan, banyaknya ada hal positif dukungan khususnya dari beberapa elemen untuk saya berpasangan dengan Bapak Made Satria. Nah, itu lebih menguatkan saya untuk mengambil langkah ini untuk melanjutkan pengabdian saya kepada masyarakat. Permasalahan di Kabupaten Kelungkung ini setelah saya amati dan dari hasil perjalanan kita di beberapa tempat yang simekramu ya, ketemu dengan warga untuk menyerap aspirasi apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Kelungkung. Nah, saya garis bawahi banyak hal sih sebenarnya, cuman beberapa ada yang disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Kita ketahui bahwa Kabupaten Kelungkung kan ada 4 kecamatan nih. Dari masing-masing kecamatan itu memiliki porsi kebutuhan yang berbeda. Saya sampaikan sedikit masalah di Nusa Penida. Mungkin yang menjadi stressing masyarakat di sana adalah bagaimana infrastruktur. Nah, infrastruktur itu yang jadi permasalahan utama yang harus dibenahi khususnya di masyarakat Nusa Penida. Nah, sekarang di 3 kecamatan lainnya, khususnya di daerah-daerah yang berbasis pertanian, masyarakat yang mengutamakan dari hasil pertanian, mereka ingin bahwasanya hal-hal mendasar terkait dengan pertanian itu segera mendapatkan jawaban, solusi dari itu. Salah satunya adalah kelangkaan pupuk. Nah, di mana-mana saya turun ke bawah, menyapa para petani, mereka menyatakan bahwa susahnya distribusi penyaluran pupuk itu. Mungkin tidak langka, cuman distribusinya yang harus kita perbaiki di sana. Kayak juga saluran irigasi juga di sana jadi permasalahan, dan itulah menjadi konsen kita ke depan ketika nanti masyarakat Kelungkung memberikan mandat pada kami pasangan Made Satria dan Cak Surya untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kelungkung. Nah, lain hal lagi di perkotaan, masyarakat di kota mereka lebih mengedepankan bagaimana sih lapangan pekerjaan lebih terbuka di Kabupaten Kelungkung, dan itu juga menjadi konsen kami ke depan, dan peluang itu ada, bukan tidak ada. Peluang untuk itu ada, sangat besar sekali. Nah, ketika nanti kawasan pusat kebudayaan Bali yang digagas oleh Bapak Wayan Koster dan sudah berjalan, itu bisa terwujud. Saya menginginkan masyarakat Kelungkung itu sebagian besar mereka akan bekerja di Kabupaten Kelungkung. Nggak perlu jauh-jauh bekerja, cukup di kabupatennya, sama-sama membangun Kabupaten Kelungkung. Seperti kita ketahui bahwasanya Kabupaten Kelungkung itu secara wilayah kan kecil ya. Kecil wilayahnya, tapi sebenarnya mempunyai potensi yang besar yang perlu kita garap maksimal nanti. Nah, ketika penggarapan daripada potensi yang ada itu sudah maksimal, saya yakin itu akan memberikan potensi untuk pemasukan PAD Kabupaten Kelungkung. Nah, kami paket Made Satria dan Cak Surya lebih memfokuskan bagaimana membedah potensi-potensi yang ada itu sehingga bisa menjadi pundi-pundi untuk
PAD Kabupaten Kelungkung. Setelah PAD kita mampu, setelah PAD kita besar, nah di sanalah kita akan menuntaskan segala permasalahan yang ada di Kabupaten Kelungkung dengan prinsip kemandirian terkait dengan pertanian, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pasti Kelungkung mampu untuk mengentaskan itu. Terkait masalah budaya, kita tahu bahwa Bali tanpa budaya adalah Bali tanpa taksu. Begitu pula di Kelungkung. Ya, kalau kita tidak mengedepankan budaya, Bali itu bukan apa-apa. Nah, kita ingin ke depan bahwasanya semua pembangunan yang ada di Kabupaten Kelungkung itu berbasis budaya. Dan kita ingin juga nanti ke depan bagaimana pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten itu lebih mengedepankan bahwa dengan pendidikan berbasis budaya. Jadi anak-anak sekolah dari SD sampai SMP itu lebih diberikan ruang untuk mengenal minimal budaya dan tradisi yang mereka punya. Dan karena itulah sumber kita nanti ke depan terkait dengan pembangunan secara menyeluruh, skala di skala. Oke, terkait dengan generasi muda. Dari hasil kami, pasangan Made Satri dan Cak Surya turun ke bawah, rata-rata generasi muda itu ingin adanya sebuah wadah mereka untuk berkreasi, wadah mereka untuk menyalurkan aspirasinya mereka. Jadi ke depan kita ingin bahwa di setiap desa yang memiliki karakteristik berbeda masing-masing desa dengan desa yang lainnya, kepemudaannya seperti apa, itu adalah muncul bakat-bakat dari generasi muda yang ada di setiap desa dengan diwadahi, dengan difasilitasi. Mungkin kita akan membentuk moderator-moderator yang ada di desa untuk bagaimana kemudian kepentingan daripada para pemuda yang ada di setiap desa. Itu yang akan kita lebih fokuskan dalam hal bagaimana menjembatani kepentingan para pemuda yang ada di Kabupaten Kelungkung. Dan kedua, pembangunan sekarang kita tahu bahwa generasi muda itu mempunyai peran serta yang luar biasa. Peran serta yang semakin hari adalah ditentukan oleh generasi muda. Saya ingin generasi muda kita lebih banyak mengisi diri dengan segala bidang keahlian yang dia miliki. Itu harus digali potensi dirinya sehingga kelak ke depan ketika nanti saya integrasikan dengan kawasan pusat kebudayaan Bali yang akan ada di Kabupaten Kelungkung, generasi muda kita udah nggak kelabakan lagi. Mereka udah siap, ketika itu sudah ready, generasi muda Kelungkung siap menopang kawasan pusat kebudayaan Bali. Oke, terkait masalah saya pernah di BRI, itu adalah pengalaman hidup saya yang paling berharga. Karena di mana pada saat saya bekerja di BRI, saya sering membantu para UMKM itu dalam hal permodalan, khususnya di bidang kredit. Mungkin orang kenal dengan sebutan KUR. Di sana saya sering menjembatani para pelaku UMKM yang mungkin kesusahan di bidang permodalan, kita jembatani dengan fasilitas KUR tersebut. Dan satu hal yang saya lakukan bersama dengan teman-teman marketing kami di BRI, saya nggak pernah mau mempersulit proses dari mereka. Saya permudah prosesnya, jadi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM tersebut, tidak mendapatkan kendala dalam hal permodalan. Itu yang saya lakukan bersama teman-teman kami di BRI. BRI luar biasa memberikan kontribusi pada masyarakat dalam hal permodalan dan dengan proses yang cepat. Itulah yang saya sampaikan pada teman-teman, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Perjalanan saya sampai dengan saat ini tidak mungkin dapat saya lakukan hanya karena diri saya sendiri. Yang pasti ini adalah dukungan dan campur tangan dari beberapa pihak, dan khusus bagi teman-teman seperjuangan, baik itu di tingkat partai maupun relawan, saya mengucapkan terima kasih. Dukungan teman-teman semua luar biasa, mengantarkan saya untuk bisa bertemu dengan warga, bertemu dengan elemen masyarakat di bawah dan menyerap aspirasi masyarakat yang ada di bawah. Dan saya mengajak teman-teman semua bahwa perjuangan ini belum selesai. Perjuangan ini masih perlu perjuangan selanjutnya. Jadi kita harus tetap semangat, optimis bahwa apa yang kita impikan, apa yang kita citakan, bahwa Kelungkung ke depan, Kelungkung akan mampu dalam kemandirian, maka kita perlu berjuang dari saat ini sampai mengantarkan kemenangan kita pada pemilu yang akan datang. Ya, terkait dengan perbedaan pandangan di dalam era demokrasi saat ini, itu hal yang wajar. Di dalam orang menyampaikan kritik, wajar. Itu sah-sah saja dalam dunia berpolitik. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap. Nah, cuman masyarakat luas harus sadar, harus paham mana kritik dan mana itu hoax. Nah, itu harus bisa membedakan seperti itu. Nah, ke depan kita harap bahwa dalam pesta demokrasi ini kita harus lakukan dengan riang gembira. Kita harus lakukan dengan penuh keterbukaan. Jadi perbedaan pendapat itu jangan dipakai untuk
kita saling bermusuhan, bahwa Klungkung ke depan ini perlu banyak tangan untuk mewujudkan cita-cita dan kemuliaan masyarakat Klungkung. Pesan saya untuk masyarakat Klungkung, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak antipati terhadap politik, karena keputusan politik sangat menentukan masa depan Klungkung ke depan, khususnya lagi dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung. Salah kita menentukan pilihan, salah kita akan mengantarkan Klungkung ke masa keemasannya. Terakhir, saya akan berikan pantun pada masyarakat Klungkung, satu pantun yang akan memotivasi kita sebagai warga Klungkung. Meli kangkung, meli tabia. Anak Klungkung, mula satria. Okay.